Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini ya, teman-teman semua. Selamat belajar lagi, ketemu dengan saya lagi, dan ini masih lanjutan dari kepailitan. Oke, kemarin kita sudah bahas ya, mulai dari pengantar kepailitan, kemudian prosesnya di pengadilan niaga bagaimana, kemudian pasca itu apa yang harus dilakukan, dan kemudian di tengah-tengah proses sampai ke nanti yang eksekusi dimungkinkan yang namanya adanya perdamaian. Dan ini kita akan bahas dulu perdamaian pasca dari putusan. Baik, ya nanti agak menyinggung dikit sih ke PKPU, walaupun intinya ada di kepailitan. Oke, kita akan balik lagi. Berakhirnya kepailitan itu kapan sih? Nah, berakhirnya kepailitan di sini bisa dikatakan dimulai dari putusan pailit. Nah, yang dibatalkan dulu oleh MA pada tingkat kasasi atau pada tingkat PK, ya misalnya ada upaya hukum, kemudian harta pailit itu kecil ya, nggak cukup ya untuk bayar biaya kepailitan, karena kepailitan itu kan mahal ya biayanya, jangan dikira itu hal yang murah ya, apalagi bayar kurator dan sebagainya. Dan di sini salah satunya terjadinya perdamaian ya. Dan kalau memang nggak terjadi perdamaian, berarti berakhirnya ketika memang sudah terjadi pemberesan harta pailit ya, atau pemberesan harta pailitnya selesai. Oke, perdamaian itu seperti apa? Ya, di sini pengaturannya di UUK ya, UUK Kepailitan dan juga di Perma 1 2016 ya. Perdamaian itu proses perdamaian setelah atau jika diajukan pihak baik dari putusan PKPU maupun dari putusan pailit. Putusan pailit oleh pengadilan itu terjadi karena apa sih? Ya mulai dari kemarin udah dibahas juga sih sebenarnya, ini sekedar review lagi. Permohonan dari debitor voluntary bankruptcy ya, dia sudah nyadarin kalau dia nggak sanggup, dia mempailitkan diri sendiri, atau permohonan kreditor itu yang umum terjadi. Kalau yang nggak umum kayak kepentingan umum oleh kejaksaan, kemudian kalau debiturnya bank dan seterusnya itu oleh OJK ya, termasuk juga kalau dalam pembubaran perusahaan itu likuidatornya. Kemudian berikutnya rencana perdamaian itu nggak diajukan oleh debitur, ataupun rencana perdamaian ini bakal ditolak oleh kreditor. Dan yang kedua di sini yang berikutnya adalah perdamaiannya sendiri dibatalkan. Oke, perdamaian itu apa? Ya, di sini suatu perdamaian dalam kepailitan di sini kesepakatan ya antara si debitur dengan si kreditornya untuk utang-utangnya direstrukturisasi ya kepada para kreditornya. Di sini kreditornya dibatasi kreditor konkuren ya, yang di sini dilakukannya secara terbuka, cepat dan adil, dan di sini kesepakatan terpaksa bagi kreditur konkuren yang menolak restrukturisasi tetapi kalah suara. Kadang-kadang apesnya gitu ya, karena kan kemarin kita sudah lihat ada pencocokan piutang ya antara para kreditor. Nah, di sini vote-nya atau pemilihan suaranya ya di sini menentukan kreditornya melakukan atau menyetujui perdamaian atau tidak. Penyelesaian utang piutang secara damai di luar kepailitan hanya dapat dicapai kalau memang si debitur dan kreditur itu sudah sepakat atas syarat-syarat ketentuan perjanjian perdamaian. Kreditur di sini nggak boleh dipaksa ya untuk menyetujui syarat perdamaian. Begitu juga sebaliknya, debitur juga nggak bisa dipaksa mau seperti apa. Nah, di sini digunakan perdamaian itu sebagai salah satu cara untuk mengakhiri dari kepailitan maupun PKPU. Catatan perdamaian di sini tentang proses mediasi di pengadilan. Oke, terjadi perdamaian itu kapan? Pada waktu debitur dinyatakan dalam kondisi pailit, ya. Yang kedua, pada waktu debitur dinyatakan dalam kondisi PKPU, ya. Pailit, Anda udah paham ya? Pailit berarti nanti ada kuratornya dan seterusnya. Kalau misalnya untuk yang PKPU nanti ada pengurusnya. Nah, jadi pada saat itu sudah diputus oleh pengadilan, dinyatakan pailit ataupun dinyatakan PKPU-nya disetujui. Perdamaian yang diajukan oleh debitur pailit itu seperti apa? Debitur yang sudah dinyatakan pailit
Di sini dia masih punya hak loh untuk mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditornya. Kemudian tujuannya ya pastilah ya untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, business going concern debitor pilot, agar nilai perusahaannya lebih tinggi ya. Jadi karena kan kemarin kita udah bahas juga kalau dengan pilot nggak serta-merta perusahaannya bangkrut atau harus ditutup ya. Tujuannya ya pasti yang utama adalah biar dia lepas dari kondisi pilot ya, karena kalau udah damai kan berakhir dari suatu keadaan pilot seorang atau sebuah badan usaha atau debitor. Proposal perdamaian ya pastinya ketika mengajukan perdamaian harus dilengkapi dengan proposal. Proposal perdamaian itu apa? Di sini adalah rencana bisnis atau bisnis plan yang disusun secara komprehensif oleh si debitor pilot. Business plan ini insinya mencerminkan debitor pilot itu akan melakukan step-step apa aja sih untuk menyelesaikan utang-utangnya atau kewajiban-kewajibannya kepada kreditor-kreditornya. Nah, kemudian skemanya untuk restrukturisasi utang yang bisa dilakukan dalam proposal perdamaiannya. Yang pertama untuk rescheduling ya utangnya, karena ingat ya untuk kepailitan itu kan dia sudah jatuh tempo ya, gagal bayar pada saat jatuh tempo sudah bisa ditagih. Nah, berarti penjadwalan ulang bahasanya itu untuk mundurin waktu tagihannya yang seharusnya sudah jatuh tempo. Kemudian reconditioning ya bahasanya di sini dari pengkondisian utang untuk nurunin bunga ya, harapannya kan biar mampu membayar, biar bunganya hilang, bunganya nggak ada, bunga dan sebagian pokok misalnya, biar kadang-kala kan pengusaha untuk sama-sama kebaikannya, karena ini kan harapannya adalah win-win solution ya. Jadi yang penting si kreditor tetap mendapatkan pengembalian uangnya, ya istilahnya pokoknya nggak sampai dia minus ya daripada ending yang nggak bagus. Dan juga nanti kalau misalnya udah rescheduling seperti itu, reconditioning seperti itu, nanti kan namanya orang bisnis, dia akan lanjut lagi bisnisnya dengan orang yang sama, dunia bisnis kan akan putar-putar di situ. Dan konversi utang menjadi modal ya istilahnya yang tadinya utang kepada kreditor dianggap sebagai investment yang dilakukan oleh si kreditor kepada perusahaan debitur misalnya. Penanaman modal, memasukkan investor baru ya, investor baru jadi kan dia akan sanggup bayar utang gabungan dari salah satu atau gabungan dari skema restrukturisasi utang di atas ya. Jadi ini salah satu cara bisnis plan-nya restrukturisasi utang yang akan ditawarkan oleh si debitur berkaitan agar tercapai yang namanya perdamaian antara si debitur dengan para kreditornya. Dokumen supporting proposal perdamaian. Asumsi-asumsi keuangan dan operasional debitor pilot agar perusahaannya dapat beraktivitas kembali. Jadi biar going concern. Lagi laporan perusahaan in-house dan audit ya, setelah diaudit, kemudian share valuation dan asset appraisal jika diperlukan, proyeksi keuangan setelah adanya perdamaian, cash flow-nya akan seperti apa, kemudian skema pembayaran utangnya nantinya akan seperti apa, dan dokumen-dokumen lain ya, karena pasti isinya akan banyak, karena ya namanya proposal bagaimana meyakinkan si kreditur kalau ibaratnya dia mampu membayar utangnya dengan jalan-jalan seperti itu ya, yang tadi masuk bagian dalam restrukturisasi utang-utangnya. Prosedur pengajuan proposal perdamaian seperti apa? Oke, kita akan lihat di sini. Pertama dari debitur yang mengajukan proposal perdamaian kepada hakim pengawas, kemudian dilanjutkan kepada kurator pengurus, dan kemudian disampaikan kepada para kreditor. Nah, setelah disampaikan oleh para kreditor, nanti kalau misalnya ditolak, ya kan udah diajukan tuh bikin proposal, kemudian dibahas dalam rapat kreditor, ternyata sebagian besar kreditor menolak. Ya sudah sejak saat itu dia udah dinyatakan pilot ya, terjadi proses pilot ya. Kemudian berikutnya, kalau misalnya disetujui nih oleh si para kreditor, baik tadi yang setuju beneran ataupun yang kalah voting ya, akhirnya harus menyetujui, dilanjutkan oleh proses homologasi. Ya, setelah proses homologasi, kalau proses homologasinya ini ditolak, maka debitur akan seperti lagi ya, tadi akan dinyatakan pilot lagi. Tapi kalau proses homologasinya disetujui, maka di sini
akan mengikat para pihak, so si debitur dia akan lepas dari status pilotnya. Gimana sih cara pengajuan rencana perdamaian? Debitur ngajuin rencana perdamaian kepada para kreditor lewat hakim pengawas paling nggak 8 hari ya sebelum rapat pencocokan piutang. Rencana perdamaian itu disediakan oleh kepaniteraan pengadilan agar semua yang ada di situ bisa melihat dan siapa yang berkepentingan itu sama-sama tahu atau udah ngelihat dokumen itu. Kemudian salinannya dikirim kepada kurator masing-masing kreditor atau kepada panitia kreditor sementara. Kemudian rencana perdamaian wajib dibahas dan diputus segera setelah pencocokan piutang. Jadi tetap itu proposalnya jalan bareng, tapi kemudian keputusannya itu harus menunggu setelah pencocokan piutang. Karena yang paling krusial kan yang kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya, pencocokan piutangnya. Jadi masing-masing kreditur itu tahu utang yang bisa dibayar berapa ya. Jadi mereka sudah melakukan pencocokan dan mereka sudah tahu dari kurator hartanya si debitur itu berapa. Kurator dan kreditor di sini wajib memberitahukan pendapat tertulisnya untuk rencana perdamaian di rapat pencocokan piutang tadi, mau mendukung atau tidak sih proses perdamaian ini. Kemudian pelaksanaan rapat kreditor untuk pembicaraan dan memutus rencana perdamaian dapat diperpanjang oleh hakim pengawas, ya paling enggak 21 hari setelah selesainya rapat pencocokan piutang. Kurator di sini wajib membuat ringkasannya ya untuk rencana perdamaian dalam waktu 7 hari ya, dan setelah sejak hari rapat berakhir dan mengirimkan ringkasan tersebut kepada kreditor ataupun para pihak yang ikut dalam pencocokan piutang yang terakhir. Debitur pilot di sini berhak memberikan keterangan dan membela ya, serta berhak untuk mengubah syarat rencana perdamaian selama masih dalam proses perundingan. Kapan sih rencana perdamaian dibahas dan divoting oleh para kreditor? Kapan? Oke, tadi ya sudah dibahas. Yang penting selesai pencocokan piutang. Ada di pasal 145 ya UU KPKPU. Kapan sih selesainya pencocokan piutang? Ya sebenarnya nggak diatur sih ya. Cuman dalam prakteknya rencana perdamaian itu sudah dibahas sembari nyelesain pencocokan piutang. Jadi nggak harus nunggu selesai pencocokan piutang baru dibahas perdamaian. Jadi berjalan bersama ya. Yang penting votingnya ya posisi votingnya di sini harus dilakukan setelah pencocokan utang selesai. Terutama khawatirnya jika ada perselisihan tentang ada tidaknya utang atau besarannya utang atau tidak ada hak kreditur debitur yang dirugikan. Jadi prosesnya bisa berjalan bareng nih sampai ke pencocokan piutang ya. Kemudian votingnya, nah itu yang harus diselesaikan setelah pencocokan. Jadi nggak boleh voting sebelum ada peristiwa pencocokan piutang. Nah, proses perdamaian itu seperti apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, mulai dari rencana perdamaian, ya di sini harus diserahkan kepada pengadilan niaga, nggak ada batas waktu ya, dari perjalanan time frame dari A sampai B. Kemudian C itu pengajuan tagihan ya, karena kan para kreditor akan mengajukan tagihan-tagihannya kepada kuratornya. Kemudian dari C di sini adalah hari daftar piutang ke panitiaan. Jadi udah dibuat daftar piutangnya itu apa aja, berapa saja. Kemudian di D ini kalau memang ada yang terlambat diajukan, yang penting disetujui oleh kreditor yang hadir. Dan kemudian baru E rapat permusyawaratan hakim. Di sini Anda bisa lihat ya, hari-harinya maksimalnya seberapa, kecuali yang rencana perdamaiannya itu tidak dibatasi. Oke, kedudukan kurator di sini dalam proses penyusunan, pembahasan, dan voting rencana perdamaian, ya kurator di sini pada dasarnya pasif ya, dia fasilitator, kemudian diantara debitur dengan kreditor untuk merundingkan isi dari proposal perdamaian yang ditawarkan oleh si debitor. Sifatnya legal formil agar pembahasan dan persetujuan rencana perdamaian sesuai dengan undang-undang ya. Dan yang terkait kemudian administratif untuk menyelesaikan dokumen yang diperlukan oleh debitur pilot, para kreditur, dan rapat kreditornya. Dan ini sih lebih ke notulensi untuk ringkasan perdamaiannya akan seperti apa. Karena nanti kan jawabannya disetujui, tidak, dan seterusnya.
Perlunya panitia kreditor dalam kepailitan. Nah, apabila piutangnya rumit ya, karena tadi kan nggak wajib ya, yang perlu teman-teman tahu untuk panitia kreditor itu nggak wajib. Yang pertama karena rumit, misalnya ini gede banget loh piutang-piutangnya, kemudian multi currencies, ternyata utang-utangnya ada yang dolar Amerika, dolar Singapura, kemudian pakai rubel dan seterusnya ya. Dan skema pendanaannya macam-macam, utang piutangnya bentuknya seperti ada yang harus dicicil, ada yang bunganya sekian, ada yang bunga di awal sekian, kemudian pada angsuran berikutnya bunganya berubah dan seterusnya. Nah, ini kan perhitungan-perhitungan yang rumit sehingga diperlukan yang namanya panitia kreditor. Dan yang paling penting dikehendaki ya oleh para kreditor konkuren dengan suara terbanyak. Ya, suara terbanyak berarti paling nggak 50% lebih ya di sini dari seluruh tagihan yang diakui. Tugas dan wewenang dari panitia kreditor itu ngapain aja, memberikan nasihat ya kepada kurator ya, karena kan teman-teman bisa paham ya, kurator itu fasilitator yang tahu dengan detail masalahnya adalah kreditor dan debitornya. Dan mereka dua-duanya adalah pengusaha ya, kreditor dan debitor, sementara kurator itu mohon maaf ahli hukum atau orang-orang seperti kita yang detailnya secara hukum kita paham, tapi untuk kelangsungan bisnis ada kalanya orang hukum tidak begitu memahaminya ya, ibaratnya teman-teman kita orang syariah yang ini tugasnya orang FEBI ya, sehingga di sini wajar-wajar aja ketika dia memberikan nasihat kepada kurator yang ahli hukum. Jadi ahli ekonomi ya bahasanya yang istilahnya pelaku ekonominya di sini memberikan nasihat kepada orang hukum, bahasanya seperti itu. Kurator tapi dia tetap tidak terikat ya kepada pendapat panitia kreditor, dia punya hak untuk menentukan mau ngikutin sarannya atau tidak. Dan untuk hal tertentu mengawasi tugas kurator untuk melanjutkan usaha debitor pilot. Kemudian berhak untuk melihat semua buku, dokumen, surat mengenai kepailitan, ya itu haknya. Dapat memanggil rapat kreditor ya jika terjadi selisih pendapat antara kurator sama panitia kreditor, maka disinilah fungsi dari hakim pengawas kita manfaatkan sebesar-besarnya ya, biar antara si ahli hukum dengan yang dianggap sebagai pelaku usahanya itu bisa ketemu jalan tengah ya gitu. Pengambilan keputusan kreditur melalui voting. Ya, di sini voting teman-teman paham ya, itu proses pengambilan keputusan dalam rapat kreditur atau dalam sidang majelis hakim untuk rencana perdamaian yang ditawarkan, baik nanti disetujui ataupun ditolak melalui pemungutan suara. Kemudian voting tidak diperlukan jika semua kreditur menyetujui rencana perdamaian. Panitera pengganti di sini wajib membuat berita acara rapat kreditur yang nanti ditandatangani oleh panitera pengganti dan hakim pengawasnya. Tata acara votingnya gimana? Tata caranya, satu, periksa daftar hadir ya. Lihat pemenang, kan kadang-kala nggak semua kreditur itu hadir. Kadang-kala dia mengkuasakan ya, dan itu wajar-wajar aja ya. Dan di sini kuasa dari kreditur konkuren, kreditur separatis yang hadir dalam rapat yang melepaskan hak separatisnya. Karena tadi kita balik lagi, kalau mau punya voting, posisinya adalah sebagai kreditur konkuren. Kalau masih kreditur separatis dan preferen, maka dia tidak punya yang namanya hak voting. Bedanya di situ ya. Mempersiapkan daftar kreditor konkuren dan separatis hasil pencocokan piutang yang ini udah ditandatangani lah oleh masing-masing kreditur, kurator, dan hakim pengawas ya, karena ini sudah masuk setuju atau sudah sepakat, sudah pas ya pencocokan piutangnya. Kemudian mempersiapkan format pengambilan suara yang di sini memuat tentang jumlah kreditur yang hadirnya berapa, jumlah tagihannya berapa, suaranya, prosentase suaranya setuju dan tidak, bagaimana untuk nantinya menolak rencana perdamaian. Kemudian berikutnya, voting kreditor terhadap rencana perdamaian. Voting untuk kreditur konkuren, ya, kreditur separatis tidak berhak ikut dalam voting kecuali kreditornya tadi separatis maupun konkuren, preferen di sini udah melepaskan haknya dan mereka menjadi kreditor konkuren. Kreditor separatis dan preferen melepaskan haknya, seterusnya menjadi kreditor konkuren meskipun rencana perdamaiannya tidak diterima. Jadi mereka gabung atau tidak ya.
Meskipun voting hanya untuk kreditur konkuren di sini, tapi tetap ya dukungan dari separatis maupun preferen itu ikut menentukan, meskipun mereka tidak punya hak suara kalau memang mempertahankan posisinya. Voting kreditor, rencana perdamaian diterima apabila disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah kreditor konkuren yang hadir atau kuasanya yang mewakili 2/3 atau lebih utang dari kreditor konkuren. Pengimbalan suara pasti harus bersifat terbuka ya. Kreditor yang hadir tapi nggak memberikan suara, hak suaranya dihitung sebagai tidak setuju. Jadi nggak ada abstain. Penundaan waktu voting itu terjadi apabila seperti apa? Ya, kalau lebih dari setengah jumlah kreditor yang hadir dalam rapat dan mewakili paling sedikit setengah dari jumlah piutang kreditor, tapi nggak nyampe 2/3 dari jumlah piutang, maka votingnya harus ditunda paling lama 8 hari kemudian. Pada pemungutan suara yang kedua, kreditor nggak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara yang pertama ya. Jadi kalau yang tadinya awalnya setuju, besoknya nggak setuju atau sebaliknya itu nggak masalah karena tidak terikat. Pembatalan proposal perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor. Nah, kadangkala di sini suatu perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor melalui voting di sini dapat dibatalkan sebelum adanya homologasi jika memang ada alasan yang kuat dari kreditor yang menghendaki adanya pembatalan dari perdamaian tersebut. Majelis hakim di sini wajib menolak pengesahan perdamaian jika memang terdapat alasan yang ada dalam ketentuan undang-undang tersebut. Homologasi itu apa sih? Nah, di sini hasil voting yang menyetujui proposal perdamaian harus dihomologasi, yaitu disahkan oleh majelis hakim terlebih dahulu, barulah punya kekuatan hukum yang mengikat. Pengadilan di sini bisa menolak mengesahkan hasil perdamaian apabila nilai aset debitur jauh melebihi jumlah yang disetujui dalam perdamaian, ya, pelaksanaan perdamaian nggak cukup terjamin, dan jika ternyata ketahuan perdamaian terjadi adanya penipuan atau upaya lain yang tidak jujur atau ada kong kali kong di dalamnya antara kreditor dengan debitor. Syarat putusan homologasi, harta debitur termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian. Pelaksanaan perdamaian nggak cukup terjamin, perdamaian dicapai karena perbuatan melawan hukum, baik imbalan jasa atau biaya yang dikeluarkan oleh ahli pengurus belum dibayar ataupun tidak dijamin. Hasil voting atas proposal yang telah dihomologasi, dia mau nggak mau akan mengikat semua kreditur konkuren, termasuk kreditur konkuren yang diakui debitur meskipun nggak daftar diri, yang nggak ikut di rapat ya, mengikat atau berlaku serta merta meskipun ada upaya kasasi maupun PK ya, dan pilitan berakhir. Kemudian upaya kasasi terhadap homologasi 8 hari sejak putusan diucapkan, dan di sini kurator seperti biasanya dia wajib membuat pengumuman dan dia memberikan pertanggungjawaban kepada debitur di hadapan hakim pengawasnya. Pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, apa yang terjadi? Kreditor bisa menuntut pembatalan perdamaian bila dinyatakan debitor lalai mengikuti atau melaksanakan perjanjian tersebut. Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian itu sudah terpenuhi. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran waktu kepada debitor untuk memenuhi isi perjanjian perdamaian dengan jangka waktu 30 hari. Dan kemudian di sini yang terakhir, dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali dengan mengangkat hakim pengawas, kurator, anggota panitia kreditor jika dalam kepailitan sebelumnya ada panitia seperti itu. Ya, di sini untuk kalau memang tadi ya perdamaiannya batal. Berlaku prosedur seperti pada waktu kepailitan terjadi, ya, misal pengumuman pencocokan, kembali lagi. Setelah kepailitan dibuka, maka tidak ada lagi peluang untuk damai. Jadi cuma sekali aja. Kurator wajib dengan seketika memulai lagi pemberesannya seperti apa ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas ini. Ketentuan pembatalan perdamaian dalam pailit juga berlaku mutadis dalam hal pembatalan perdamaian dalam PKPU. Jadi sama ya pada dasarnya.
Oke, gitu aja ya yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini, dan untuk berikutnya kita masuk ke pemberesan ya, karena ini kita anggap kalau perdamaiannya tadi terjadi berarti udah selesai prosesnya ya, berakhir dengan pemberesan kepailitannya. Tapi kalau perdamaian tidak dicapai, maka akan lanjut ke proses minggu depan yang akan kita bahas mengenai bagaimana jalannya eksekusi atau istilahnya pemberesan dari seluruh harta pailit sampai nanti posisinya adalah si debitur tidak lagi dalam kondisi pailit ya, karena sudah dibereskan oleh kurator. Demikian dari saya teman-teman semua, terima kasih banyak atas waktunya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk teman-teman semua.